Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog pertama saya. Saya geram, biasanya saya tidak mengomentari kan hal-hal yang ibaratnya masih wajar dan tidak penting. Apalagi ini seputar spiritual ya. Beberapa hari ini ada orang-orang yang mengklaim bahwa dia melawan dukun santet yang dimana dukun santet tersebut telah menghabisi 117 kiai. Secara tidak langsung, menurut saya seperti itu merupakan hal yang diada-adai, hal yang diada-adakan, yang dusta. Secara logika tidak akan mungkin bisa semudah itu gitu, untuk membunuh kiai, apalagi secara jalur goibiyah, gitu, secara jalur kebatinan. Gitu. Karena apa? Orang yang disebut kiai biasanya adalah orang-orang yang disepuhkan atau tidak, mereka adalah lulusan pesantren kan, pondok pesantren, yang dimana kita ketahui juga bahwasannya di pesantren itu diajarkan zikir-zikir, dan zikir-zikirnya juga nggak main-main kan, seperti hizib-hizib kan, seperti hizib syakron, hizbul barki, hizbul nasyor dan sebagainya, yang dimana itu berfungsi untuk menangkal hal-hal negatif seperti santet seperti itu. Walaupun tidak dipungkiri bahwa santet pun bisa masuk, tapi untuk membunuhnya itu sangat-sangat tidak logis gitu. Ini bisa menyebabkan ini adalah suatu fitnah yang besar gitu. Walaupun tujuan sebenarnya, jika dilihat dari tujuan mereka membuat video seperti itu hal baik. Kalau secara edukasi gitu, secara edukasi itu mengajarkan kita bahwa video-video mereka itu untuk mengedukasi bahwa kita harus tidak takut kepada santet, tidak takut kepada dukun gitu. Yang kita takut adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai ilmu seperti itu. Saya ngopi saudaraku. Akan tetapi hal tersebut dapat mencemarkan nama baik seorang yang diberi gelar kiai gitu. Kiai saja bisa lanjut lagi saudaraku. Maaf tadi videonya terpotong ya. Hal tersebut bisa mencemarkan ya nama baik kiai itu sendiri. Masa kiai saja yang terkenal akan tirakatnya yang kuat, kemudian terkenal akan puasanya, zikirnya yang kuat, akan tetapi bisa tersantet gitu, apalagi kita orang yang biasa. Dan juga ada pertanyaan, kiai yang seperti apa gitu yang bisa tersantet seperti itu. Sekarang kalau bicara data kan, segala sesuatu perlu bukti dan datanya mana gitu. Kiai siapa yang tersantet, dan kiai dari mana gitu. Kemudian yang aneh juga wajah-wajah dukunnya juga nggak disensor gitu kan. Padahal jika memang itu dukun asli gitu ya, dari gelagat-gelagatnya juga nggak kelihatan asli gitu. Dukun asli pasti nggak bakalan lah ngeliatin muka, ini muka saya gitu, ini muka saya, apalagi berdialog seperti itu kan. Pasti risih lah ibaratnya kalau kita lagi tarung tuh, ada orang yang nge-video dari sini kan, pasti ibaratnya apa sih video-video minimal ada ucapan seperti itu kan. Ini nggak ada, real aja kayak film gitu. Ini yang sangat berbahaya menurut saya ya. Kemudian ada juga kan sebelum melawan dukun santet itu kan ada perkumpulan gitu kan, para spiritualis di YouTube itu kan sama-sama berkumpul. Bagus sih kan, perkumpulan gitu, silaturahmi gitu, antara orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya bisa gitu, buat spiritualis gitu. Dalam silaturahmi itu mereka pun melakukan ibaratnya ya ingin melawan dukun santet gitu. Bagus sekali menurut saya kan hal tersebut. Tapi setelah munculnya video bahwa mereka melawan 100
dukun santet itu kan yang banyak itu yang melawan yang dukun santet yang telah menghabisi kiai gitu. Jadi aneh, apa ini cuma hiburan ataukah apa gitu. Kalau liburan nggak apa-apa, atau menarik viewer gitu supaya banyak, mungkin nggak apa-apa lah, itu maksudnya ke konten hiburan gitu. Tapi tidak ada klaim hiburan di belakangnya, tidak ada klaim bahwa itu adalah settingan, nggak ada. Seperti real itu, kenyataan gitu. Secara logika tidak masuk ya, hal-hal seperti itu. Kalau misalnya kiai tiba-tiba meninggal, ibaratnya kan kalau ilmu seperti itu kan tiba-tiba meninggalnya kan, atau enggak apa ya, ada gejala gitu, misalkan 100 berapa kiai gitu meninggal mendadak secara misterius gitu, pasti ada berita gitu. Tapi ini nggak ada berita, cuma ada di YouTube dan mereka membuatnya gitu. Seperti itu, secara logika itu nggak masuk gitu. Biasanya saya untuk hal seperti ini tidak komen ya, tidak membuat video gitu. Ini pun video pertama saya, bukan maksud saya pansos, tapi saya geram gitu ngelihat kiai kok di seperti ini kan, kok dibuat konten seperti ini gitu, gelar kiai ini. Kiainya kiai apa gitu. Orang-orang Jawa, orang-orang Jawa pun ya, di Jawa itu menamai gamelan tuh pun kiai gitu. Apakah gamelan ini yang dimaksudnya dihajar sama dukun santet atau gimana gitu? Kiai apa gitu. Konteks kiai itu ada macam-macam juga kan. Atau saya kira untuk yang membuat video kan ya, para spiritualis di YouTube gitu, sebaiknya cantumkan hal yang benar sih kalau menurut saya. Kalau keinginan saya pribadi ya, ingin dicantumkan gitu nama kiainya yang mana, dari mana gitu, supaya tidak ada seuzon lah, tidak ada prasangka buruk dari orang-orang lain. Seperti halnya saya pun termasuk sebut seuzon iya, karena nggak ada data gitu ya. Maksudnya dijelaskan dengan gamblang gitu supaya tidak ada kesalahpahaman dari berbagai orang gitu kan. Soalnya di YouTube juga banyak yang berprasangka buruk. Seperti itu saudaraku. Mungkin video ini cukup sekian saja. Semoga bisa ditonton ya oleh orang-orang yang membuat konten tersebut. Walaupun kemungkinan besar enggak ya, karena apa ya, siapa saya, mungkin subscriber juga nggak ada, orang baru bikin gitu kan. Semoga terbaca lah, tertonton. Maaf ya saya memakai celana pendek pagi-pagi soalnya. Semoga tertonton oleh mereka, jadi koreksi bagi mereka dan bisa menjelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman gitu. Jadi yang berprasangka buruk juga dosa, mereka juga dosa karena memancing gitu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.